Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya, Sugito, di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik gejala dan solusi asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah gejala dan solusi dari asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua, perlu diketahui ya bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ya yang disebabkan oleh multifaktor ya, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita sebut sebagai 1001 rasa sensasi ya. Nah ini memang luar biasa ya, sehingga untuk mencapai pemulihan atau kesembuhan ya yang efektif, memang kita juga banyak jalan yang harus kita tempuh ya secara holistik, secara keseluruhan. Semua jalan itu juga berarti ya. Nah ini yang perlu kita telaah ya, perlu kita lakukan demi kesembuhan kita. Nah khusus pada session kali ini teman-teman ya, saya ingin sharing kepada teman-teman, yaitu kita memahami tentang gejala ya, kemudian penyebab, kemudian solusi tentang 4 hal, yaitu dari asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis teman-teman. Nah, karena apa? Karena dengan kita memahami ya, itu otomatis ya nanti kita menjadi tidak selalu cemas ya, tidak selalu bingung ya. Nah, akhirnya kita mudah untuk mencari solusinya ya, atau ikhtiar pemulihannya, itu seperti itu teman-teman. Nah, oleh karena itu tolong ya ikuti video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan akan lebih baik lagi ketika teman-teman juga menonton video-video saya yang lalu ya, karena semuanya itu adalah perjalanan ya, perjalanan saya di dalam menghadapi ya atau mengatasi asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dari awal mula ya, saya terkena penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis sampai dengan tahap-tahapannya ya, sampai dengan sembuh gitu teman-teman ya. Nah mudah-mudahan itu semua bisa menjadi referensi bagi teman-teman untuk menuju proses pemulihan atau penyembuhan teman-teman. Nah mudah-mudahan bagi teman-teman yang masih merasakan banyak sensasi ya, masih banyak keluhan-keluhan ya, ini bisa menjadi alternatif lah ya, alternatif solusi. Mudah-mudahan teman-teman menjadi cepat membaik ya, cepat bangkit ya, kemudian tambah semangat ya, mudah-mudahan akan cepat sembuh teman-teman ya. Karena apa? Karena sejatinya kesehatan itu lebih dominan itu dari pikiran kita teman-teman ya. Ketika pikiran ini sudah bisa apa ya, sudah bisa menemukan ya, sudah bisa positif pikiran kita, nah artinya nanti tubuh juga akan merespon dengan baik ya. Nah akhirnya kita menjadi sehat ya. Tetapi sebaliknya ketika kita masih dalam kebingungan, ketakutan, kekhawatiran, nah ini respon tubuh juga ketika pikiran negatif akan menjadi negatif. Artinya tubuh itu masih rasakan gejala-gejala bahwa kita itu masih merasakan sakit, itu seperti itu teman-teman ya. Maka dari itu saya tidak bosan-bosannya untuk memotivasi teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman segera bangkit ya, akhirnya menjadi cepat sembuh. Karena apa? Karena kesembuhan ini pada dasarnya adalah
ikhtiar dari diri kita sendiri ya. Jadi yang paling istilahnya dominan ini adalah faktor intern ya, faktor intrinsik dari tekad diri kita sendiri ya. Jadi kita jangan mengandalkan orang lain ya, orang-orang di sekitar kita untuk selalu memberikan sesuatu kepada kita supaya kita menjadi jauh lebih sehat ya. Tetapi ketika diri kita sendiri istilahnya kurang punya tekad, kurang punya semangat ya, otomatis itu akan menjadi memperlambat kesembuhan. Oke teman-teman ya. Nah maka dari itu saya ingin bahas satu persatu ya. Jadi tentang gejala dan solusinya. Yang pertama dari asam lambung ya. Asam lambung mungkin istilahnya juga perlu saya tegaskan ya, bahwa asam lambung itu adalah sebenarnya bukan nama penyakit ya, bukan penyakit ya, tapi asam lambung adalah cairan di dalam tubuh kita, yaitu di dalam lambung ya, yang berfungsi untuk mengurai makanan ya, untuk mengurai makanan dalam proses pencernaan. Sehingga asam lambung itu adalah dibutuhkan oleh tubuh kita ya, gitu. Jadi ketika kita mendengar kata asam lambung, kita jangan asosiasinya itu penyakit ya. Itu zat yang normal yang ada di dalam tubuh kita, semua orang juga memiliki ya, dan itu tidak apa-apa ya. Memang yang namanya orang hidup itu pasti punya asam lambung ya, karena itu sebagai apa ya, sarana di dalam pencernaan lah ya, sarana pencernaan supaya mudah larut, mudah apa ya, hancur makanan-makanan itu di dalam lambung. Nah akhirnya proses metabolisme itu menjadi berjalan sesuai dengan alaminya, seperti itu teman-teman ya. Nah tetapi yang jadi masalah itu sebenarnya ketika asam lambung itu over teman-teman. Over itu artinya berlebihan ya, contohnya berlebihan volumenya maupun pH keasamannya ya, sehingga menjadi tidak nyaman ya. Nah tidak nyaman itu biasanya gejalanya ya, gejalanya itu perut itu merasa penuh ya, kemudian kembung ya, begak, sembelit, mungkin ada yang perih ya, mungkin ada yang senut-senut, pokoknya sensasi di seputar perut lah. Itu gejala dari asam lambung itu seperti itu ya. Belum makan rasanya sudah penuh ya, apalagi dikasih makan sedikit saja juga kadang terasa sudah penuh, itu rasanya seperti itu. Nah akhirnya menjadi tidak nyaman ya, tidak nyaman seperti mengganjal di ulu hati, menjadi nafas kurang plong dan sebagainya. Itu karena asam lambung dalam posisi yang tidak normal, yaitu terjadi over kenaikan. Itu seperti itu teman-teman yang saya rasakan ya. Nah ketika terjadi seperti itu ya, nah solusinya bagaimana ya? Nah ini solusinya ya, jaga asam lambung itu supaya tetap normal teman-teman ya, tetap normal ya. Nah untuk menormalkan asam lambung itu biasanya ketika kita masih awal-awal ya, ketika ada keluhan kan kita menganggapnya sakit perut lah, itu seperti itu. Nah itu seperti itu biasanya kita kadang periksa ke dokter, nah kemudian mendapatkan obat. Nah itu kadang juga ada yang dimakan kemudian sembuh ya. Tetapi ketika yang sudah kronis ya, sudah artinya sudah agak serius ya, kadang itu juga tidak semudah itu ya. Tidak semudah itu. Kadang kita sudah mencoba minum obat juga kadang masih bandel, itu pun ada, dan saya juga merasakan hal seperti itu ya. Nah karena apa? Karena memang penyebabnya itu kadang tidak hanya hal yang bersifat fisik ya. Hal yang bersifat fisik itu contohnya dari makanan ya, mungkin dari minuman, mungkin dari kegiatan, mungkin kita terlalu kecapean ya, dari pola istirahat kita mungkin kurang istirahat. Nah itu juga bisa menyebabkan itu. Tetapi yang lebih yang lebih sulit lagi dikendalikan itu adalah disebabkan dari pikiran teman-teman ya. Ketika pikiran itu sering tegang ya, emosi kita sering naik, perasaan kita sering merasa tersakiti, menderita, tidak bahagia dan sebagainya. Nah itu ya, ketika itu tidak dirilis ya, tidak ada istilahnya jalan keluarnya. Nah itu yang juga memicu asam lambung itu naik ya. Nah itu teman-teman, maka
ya harus kita sadari ya. Contohnya kalau yang bersifat fisik seperti makanan ya istilahnya kita jaga pola makan lah ya, mungkin makan teratur terutama ya, jangan terlambat ya, makan dengan porsi yang standar ya, jangan terlalu kebanyakan ya, itu hanya seperti itu sebenarnya. Dan kita menghindari mungkin yang makanan pantangan ya, seperti pedas, seperti asam-asam, seperti lemak tinggi, santan ya, minuman ya seperti kopi ya, minuman beralkohol ya, itu kita hindari ya. Itu biasanya juga perut akan menjadi lebih damai ya, itu seperti itu kalau memang sebabnya dari soal makanan ya. Tetapi kalau soal yang lain ya memang kita harus merubah diri ya, contohnya dari pola hidup ya, kita harus merubah gaya hidup ya, itu seperti itu ya. Nah kalau yang disebabkan oleh pikiran, nah ini lebih kompleks lagi ya, berarti kita harus membuat pikiran kita selalu positif ya, emosi kita selalu terkendali, normal ya, perasaan kita merasakan senang, merasakan bahagia, seolah-olah pokoknya no problem ya. Nah itu asam lambung jauh akan menjadi normal. Tetapi kadang juga tidak semudah yang kita kita katakan, karena semua itu adalah butuh laku ya, butuh laku itu butuh prakteknya itu ya. Nah itu yang jauh lebih penting. Kadang kita mudah untuk mengatakan, tetapi prakteknya itu belum tentu kita mampu melaksanakan. Nah disinilah ya, jadi penderitaan asam lambung itu yang penting prakteknya ya, kita menjadi lebih baik lah, itu seperti itu. Nah ini yang seputar tentang asam lambung teman-teman ya. Jadi gejalanya tadi seperti itu ya, kemudian solusinya seperti itu. Ini hanya saya sampaikan secara garis besar teman-teman ya, karena topiknya agak panjang ya, mungkin untuk menyingkat durasi itu seperti itu ya. Tetapi dalam konten-konten yang lain juga sering saya tekankan sehingga bagi teman-teman yang mungkin baru ketemu dengan channel ini, nah tolong tonton video-video yang lain, itu pasti akan menjadi lebih paham, menjadi lebih jelas ya. Ternyata banyak hal yang harus kita tangani ketika kita mengalami penderitaan seperti ini ya, yaitu penderitaan asam lambung GT initiatif psikosomatis. Oke ya, kemudian hal yang kedua yaitu tentang GERD ya. Nah, apa itu GERD ya? GERD itu adalah gastroesophageal reflux disease ya. Itu artinya terjadi arus balik ya, arus balik kenaikan asam lambung dari lambung naik ke atas ya, menembus katup esofagus, kemudian masuk ke kerongkongan ya, bahkan sampai kita mulut terasa asam ya. Nah itu ketika terjadi GERD seperti itu, ini gejalanya itu ya, atau sensasinya, rasa-rasanya itu mudah kita kenali teman-teman ya, karena asam lambung itu sifatnya yang asam ya, yang tajam, kemudian yang panas ya. Nah itu mudah kita kenali ya. Nah ini biasanya ketika terjadi GERD ya, di dada ini seperti panas terbakar ya, panas lah pokoknya kalau dipegang seperti ini, rasanya kok panas dadanya itu, kadang sampai nyeri ya, kadang sampai nyeri, bahkan kadang sampai mulut itu agak terasa asam-asam ya, kadang terasa kepahit-pahitan. Itu sebenarnya rasa dari asam lambung teman-teman ya, itu seperti itu. Nah karena asam lambung itu sebenarnya tempatnya di lambung ya, tempatnya di lambung, tetapi kok itu keluar dari tempatnya ya. Nah itu sebenarnya yang mampu menahan asam lambung ya hanya lambung ya. Nah karena sifatnya yang sangat panas, yang tajam ya, yang keras, itu sifatnya seperti itu. Nah maka ketika keluar dari lambung, contohnya kerongkongan, maka ini menjadi masalah ya. Mungkin organ-organ kita selain lambung itu nggak mampu untuk menampung asam lambung, sehingga menimbulkan banyak sensasi atau banyak gejala ya. Nah itu contohnya dimulai dari dada panas, berdebar-debar, kemudian nafas juga menjadi pendek ya, terengah-engah, kadang kita tenggorokan ini seperti batuk-batuk ya, seperti mengganjal ya, mulut terasa asam. Itu sensasi yang paling dekat dengan GERD ya. Tetapi setelah itu, ketika GERD itu sering
berulang kali terjadi. Nah, ini sensasinya menjadi sangat multi ya. Bisa jadi mulai dari ujung rambut ya, yang rambut mudah rontok, yang kepala berat, yang kepala pusing-pusing, kadang seperti migrain, kadang seperti vertigo ya. Nah, yang telinga berdenging, yang kemudian mata juga buram, hidung mampet ya, leher kaku, tensi naik tinggi ya, badan pegel-pegel, pokoknya semuanya nggak nyaman. Itu banyak sekali setelah itu GERD itu muncul ya. Bahkan saya dulu merasakan ya, ketika itu ini sudah mulai terkena GERD, itu ada rasa-rasa yang aneh ya. Jadi dari sini nih di dada ya, sebelah kiri sampai ke tangan, nah ke sini nih seperti ada setrumnya, ada setrumnya. Nah itu saya ceritakan ke dokter ya waktu itu. Setelah itu saya periksa, kemudian saya ceritakan ke dokter. Nah dokter itu juga nggak percaya, jangan ngarang Pak, dia bilang seperti itu loh. Ya memang faktanya seperti itu, rasanya seperti itu nggak mungkin ada rasa kesetrum itu, nggak ada listrik kok, katanya seperti itu. Tapi yang nyerinya itu nyeri seperti kesetrum itu, seperti itu. Nah itu yang membuat saya waktu itu menjadi takut ya, menjadi takut sekali, karena memang banyak rasa-rasa yang aneh yang dulunya belum pernah merasakan. Nah kemudian tiba-tiba merasakannya, itu mungkin ya siapapun orangnya pasti akan kaget ya, akan merasa yang kok seperti ini ya, ini akan kenapa ya. Nah itu setelah itu nanti akan menimbulkan hal-hal lain ya, hal-hal lain yang hubungannya dengan kejiwaan kita itu, karena ya hantaman sensasi-sensasi yang memang luar biasa itu seperti itu ya. Belum sensasi lain yang kita menjadi sempoyongan ya, badan menjadi oleng seperti mau pingsan dan lain sebagainya. Nah itu luar biasa teman-teman. Nah itu setelah terjadi GERD, jadi efek dari GERD itu, pengalaman saya itu seperti itu teman-teman ya. Nah itu. Nah kemudian bagaimana cara mengatasinya ketika kita terjadi GERD ya. Nah GERD ini kan karena sebenarnya asam lambung sering naik, itu yang pertama karena katup esofagus itu sudah melemah ya. Jadi seperti klep ya, bukan nutup. Nah ini ya. Nah, ini sudah tidak rapat lah karena sudah lemah ya, karena sering dihantam oleh asam lambung itu tadi. Nah caranya yang pertama ya memang kita kuatkan katup esofagus itu ya. Nah cara menguatkan bagaimana? Dengan latihan pernafasan secara rutin teman-teman ya. Jadi kita lakukan pernafasan diafragma ya, titiknya di ulu hati di sini ya, di bawah dada, di atas perut ya. Ini pas di sekitar katup esofagus itu ya. Nah supaya katup esofagus itu kuat kembali ya. Kalau sudah kuat, menutupnya rapat ya, nanti GERD tidak akan naik ke atas. Itu seperti itu. Nah permasalahannya pernafasan diafragma itu yang seperti apa ya? Seperti kita bernyanyi teman-teman ya. Itu bernyanyi. Jadi pokoknya kita hirup pakai hidung, kita keluarkan pakai mulut. Nah itu latih terus. Nah kadang untuk pertama kali bingung ya antara narik dan mengeluarkan. Nah, yang paling mudah ketika kita mengeluarkan itu, anggap saja kita sedang meniup teman-teman ya, sedang meniup. Kalau narik itu alami saja, nggak perlu panjang banget juga nggak apa-apa, tapi yang penting mengeluarkannya sampai habis, otomatis nanti nariknya juga akan panjang ya. Nah itu seperti meniup. Pertama saya latihan itu seperti itu ya, pokoknya meniup. Kan mudah kalau kita seperti meniup ya. Ibaratnya kita meniup lilin atau meniup api lah. Terus saya seperti itu sampai perut ini mengempis ya. Mengempis ini artinya udara habis ya, habis, termasuk ketika asam lambung itu kan banyak mengandung gas. Nah, gasnya juga ikut keluar itu ketika kita tiupkan ya. Nah, itu lakukan terus seperti itu. Nanti pada waktu kita menarik nafas, kemudian kita mengeluarkan nafas, ini katup esofagus terbiasa menjadi buka nutup. Nah, buka nutup ini seperti olahraga lah, olahraga katup supaya menjadi kuat kembali. Itu yang pertama ya. Nah, kemudian yang kedua, ketika masih GERD ini masih terasa, contohnya di dada masih agak terasa panas, ya dada masih berdebar-debar, kemudian dada kadang masih nyeri, nafas kadang menjadi pendek, kadang kita seperti apa ya,
ya tenggorokan kering dan lain sebagainya, itu karena pengaruh itu ya. Nah itu lakukan saja sering minum ya. Contohnya minum ya air putih seperti inilah, air putih tapi yang hangat ya. Nah seperti itu, diminum sedikit demi sedikit ya, supaya ketika air turun ke bawah, nah ini kan sisa-sisa GERD yang ada di kerongkongan ini akan terbawa lagi ke lambung. Nah, ketika itu masuk lagi ke lambung, apalagi sudah bersih yang di kerongkongan, sudah sisa-sisa asam lambungnya itu sudah terbawa air ya, kecenderungannya kan lebih nyaman ya. Itu seperti itu. Ini untuk istilahnya pertolongan pertamanya seperti itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ketika kita masih sering terjadi GERD, ya itu usahakan ketika kita habis makan itu usahakan jangan tiduran ya, tapi tunggu sampai ya paling tidak 1 jam atau 2 jam baru tiduran ya, karena pada waktu tiduran ini kan posisinya datar ya, ini kecenderungannya asam lambung juga akan mudah naik ke kerongkongan seperti itu ya, karena katup esofagusnya masih lemah ya. Ini itu usahakan ada jarak ya, minimal 1 jam itu. Nah posisi tidur itu usahakan kepala harus lebih tinggi seperti ini ya, jadi nyender lah ya. Biasanya kalau saya itu pakai 2 atau 3 bantal ya, nah itu supaya kepalanya lebih tinggi. Itu biasanya juga jauh menjadi nyaman karena tidak terjadi GERD lagi, itu seperti itu. Dan itu tip-tip yang pokok ya. Kemudian selain itu juga ketika dada ini masih terasa nyeri, masih terasa agak nggak nyaman ya, nah ini gosok aja dengan minyak angin. Kalau saya di sini di seputar dada sampai ke perut ya kita gosok. Nah itu juga akan membantu ya, akan membantu rasa-rasa itu jauh menjadi lebih nyaman. Dan usahakan perut sampai ini ya, dada ini agak hangat ya, karena sering asam lambung itu naik juga dipicu oleh suhu yang dingin ya. Ketika kita kedinginan ya, apalagi yang mungkin tidurnya pakai AC ya, atau mungkin kipas angin, itu kecenderungannya itu lebih mudah naik ya asam lambungnya. Nah itu usahakan itu dihangatkan saja, itu seperti itu. Nah itu tentang GERD-nya ya, itu mudah-mudahan bisa sedikit membantu teman-teman untuk mengatasinya. Nah kemudian yang berikutnya selain asam lambung, GERD itu anxiety atau anxiety disorder, yaitu kecemasan berlebih ya, kecemasan berlebih. Nah ini gejalanya bagaimana ya? Gejalanya seperti ini teman-teman ya, kita selalu merasa gelisah, merasa tidak nyaman, merasa was-was ya, merasa takut ya, itu seperti itu ya. Jadi pokoknya seperti kita ini apa ya, ya pokoknya tidak menentu lah seperti itu. Nah itu tanda kita memiliki kecemasan yang berlebih ya. Nah yang menonjol sekali itu memang rasa takutnya ya, rasa takutnya, rasa khawatirnya ya, ya rasa cemasnya lah, apa-apa itu takut ya, itu seperti itu. Ini karena anxiety. Nah itu disebabkan yaitu setelah kita dihantam oleh beberapa sensasi, setelah kita mengalami GERD ya, GERD itu menimbulkan beberapa sensasi. Nah kemudian kita menjadi terkena anxiety atau menjadi cemas ya, yaitu contohnya setelah saya itu merasakan seperti dada ada tersetrum ya, nah itu menjadikan takut ya. Nah takut itu yang berlebihan, nah akhirnya menjadi kita terkena anxiety atau kecemasan berlebih, itu seperti itu. Nah itu solusinya bagaimana teman-teman, kita masih merasakan apa-apa serba takut ya, bahkan makan saja saya pernah takut ya, karena setelah makan itu ini apa, rasanya nggak nyaman. Minum obat juga pernah takut ya, karena setelah saya tahu informasinya ketika kita minum obat dalam jangka waktu yang panjang ya, itu biasanya sok ada efeknya. Nah kemudian juga menjadi takut ya, itu jadi banyak hal yang menimbulkan ketakutan gitu. Dan itu karena kita sudah terkena anxiety-nya, itu seperti itu. Nah caranya bagaimana ya? Caranya kita memang harus mengurangi rasa takut ya, itu harus dilawan ya. Kalau anxiety ini bentuknya dilawan ya, jadi yang namanya rasa takut ya kita lawan dengan berani, kan seperti itu ya. Nah berani itu bisa berani ketika kita latihan ya, jadi melatih diri terus gitu ya. Kemudian
kita ini apa ya, ya pokoknya banyak banyak berlatih ya, secara mental kita bangun mental kembali yang kuat ya, bahwa apa yang terjadi, apa yang dicemaskan itu sebenarnya hanya ilusi dan halusinasi pikiran kita, yang sesungguhnya itu tidak terjadi ya, seperti itu ya. Nah, itu yang harus disadari. Nah, inilah yang kadang kita butuh pencerahan dari orang lain, butuh motivasi. Nah, ketika kita yang sudah kena atau yang sudah down itu adalah mentalnya. Contohnya kita mentalnya menjadi cemas, menjadi penakut. Nah, itu kan kita harus dimotivasi ya, harus dimotivasi bagaimana supaya kita bangkit ya, supaya menjadi tumbuh lagi mental pemberani ya. Kan seperti itu. Nah, ini perlunya kita sharing ini adalah untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Nah, nanti setelah teman-teman mungkin mengikuti video saya secara keseluruhan ya, mungkin itu akan menjadi lebih paham ya itu. Oke ya, itu tentang anxiety. Nah, kemudian yang terakhir ya yaitu tentang psikosomatis, teman-teman ya. Apa itu psikosomatis? Yaitu berasal dari psiko dan soma ya. Psiko itu jiwa atau pikiran ya, soma itu tubuh atau badannya. Jadi apa yang dipikirkan itu akan direspon oleh tubuh. Nah, ketika pikiran ini memikirkannya hal-hal yang negatif, maka respon tubuh itu menjadi negatif atau menjadi merasakan sakit. Itu gampangnya seperti itu, teman-teman ya. Nah, maka dari itu ini harus kita tanda-tandanya bagaimana kita menjadi sensitif ya. Pikiran menjadi sensitif ya. Ini hubungannya dengan emosi juga, teman-teman ya. Contohnya ya, ketika kita mendengar kabar duka, misalnya ada kematian, nah kita menjadi ketakutan ya, menjadi ketakutan. Pikiran kita ini mikirnya negatif, wah jangan-jangan saya juga akan ikut seperti itu. Dihubungkan dengan dirinya sendiri seperti itu. Kemudian secara emosi kita juga menjadi sensitif, contohnya menjadi mudah menangis ya, menjadi tersinggungan. Nah, itu ketika kita sudah terkena psikosomatik, teman-teman, itu seperti itu. Nah, maka dari itu ini juga harus disadari ya, kemudian harus ada upaya-upaya bagaimana untuk mengembalikan mindset pikiran kita supaya jauh menjadi positif dan akhirnya normal kembali. Antara pikiran negatif dan positif ini ada keseimbangan lah, balan, intinya itu seperti itu, teman-teman. Dan itu ya memang harus kita tempuh juga ya, harus tempuh juga. Nah, bagaimana caranya ya? Ya, caranya memang pertama kita harus seperti banyak bersyukur ya. Kita harus berpikir secara logis ya. Kita harus sabar ya, harus menyadari kekurangan-kekurangan kita untuk kita perbaiki, dan kita harus mencoba ikhlas ya. Ikhlas dengan segala hal apa yang sedang kita alami. Insya Allah dengan seperti itu nanti pikiran jauh akan menjadi lebih positif ya, yang akhirnya tadi terkena psikosomatif itu berangsur akan menjadi normal kembali. Ketika normal kembali maka asam lambung juga akan normal ya, akhirnya kita akan menjadi sembuh, teman-teman. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, ketensi atau psikosomatis setelah menonton video ini ya akan termotivasi dan akhirnya menjadi bangkit dan akhirnya menjadi cepat sembuh, teman-teman. Saya doakan mudah-mudahan semuanya ya akan selalu sehat dan sukses selalu. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.